Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talamid rahimakumullah, asatid wa walid alamid. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talamid rahimakumullah, untuk pertemuan ini kita adalah pemantapan materi bab pertama tentang iman kepada hari akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ulang kembali ya untuk pengertian dari iman kepada hari akhir, di mana hari akhir adalah suatu hari dunia dan seisinya mengalami kehancuran dan kebinasaan, merupakan rukun iman yang kelima yang wajib kita imani, dan tak ada satupun orang yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ya. Jadi hancur dan binasa dan tidak bisa dikembalikan lagi ya. Kalau kehancuran yang kiamat sughra seperti dulu bencana Aceh ya, hancur seperti itu bisa dibenahi pelan-pelan. Tetapi kalau sudah hari akhir ya, kehancuran dan kebinasaan tidak bisa benahi lagi, karena semuanya makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya mati ya. Kiamat dibagi menjadi dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Dalil beriman pada hari akhir ya, surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Jadi hari kiamat itu pasti ada dan semua yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ya, kemarin sudah kita bahas satu persatu ya. Ada alam barzah, ada yaumul ba'ats, ada yaumul hasyr, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul jaza, ada sirat, surga dan neraka. Kemudian perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, ini penting juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati dalam berpikir, bersikap dan berperilaku kapan saja selalu berbaik sangka atau husnudzon kepada siapapun, termasuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki sekarang, apa yang kita hadapi sekarang, itu adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita pembelajaran daring ini semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka saja. Siapa tahu nanti kalau kita datang, kita bertemu dengan tatap muka, ternyata Allah Subhanahu wa taala malah memberikan penyakit, malah repot ya. Makanya kita wajib untuk berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan seperti ini kalian bisa lebih giat membantu kedua orang tua. Selanjutnya adalah berteman kepada orang-orang soleh ya, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Meskipun kita diperbolehkan untuk bergaul kepada siapapun ya, baik itu yang jelek, yang baik, yang soleh, non muslim sekalipun boleh, asalkan kita bisa yakin bahwa nantinya kita tidak terbawa oleh hal-hal negatif yang dibawa oleh teman-teman kita yang negatif ya. Contoh, mungkin ada teman kalian yang suka main game. Nah, kalau kalian terjerumus kepada main game ya, nantinya waktunya pembelajaran kalian sibuk dengan game, lupa dengan tanggung jawab kalian. Nah, makanya di sini hal-hal negatif seperti ini, salah satunya game ini ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ya, lebih baik kita menjauhi teman kita yang suka main game. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus. Menjauhi bukan berarti kita membenci, tidak, tetapi kita menjauhi supaya kita tidak ikut-ikutan
meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Kemudian senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu ya, apalagi sekarang kalian banyak nganggurnya di rumah, banyak kegiatan, banyak kosong ya, kegiatan yang kosong bisa digunakan untuk sholat duha, ngaji, zikir ya. Ustadz pingin ya talamid semuanya meskipun ada di rumah tetap menjalankan ibadah sunnah, baik itu sholat duha, baik itu sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, lebih-lebih puasa sunnah. Karena apa? Dulu pada waktu kalian masuk alasannya wah capek dan lain sebagainya lah. Sekarang kesempatan kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan sunnah, apalagi sekarang Zulhijjah ya. Nah, manfaatkan untuk puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Banyak zikir kepada Allah ya, banyak berzikir. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan lain sebagainya. Zikir kepada Allah, memperkukuh tali persaudaraan dan menyambung tali silaturahmi. Oh, kesempatan saya untuk bisa belajar kelompok sama teman-teman. Nah, silaturahminya untuk hal kebaikan, bareng-bareng silaturahmi. Apa namanya? Kegiatan pembelajaran bareng-bareng. Ya, tidak paham bisa tanya temennya, ya, belajar bareng. Nah, nanti insya Allah akan memperkuat tali persaudaraan, ya. Plus mengasah potensi diri. Potensi diri kita apa? Yuk kita asah. Yang penting potensinya adalah potensi yang baik. Talamid rahimakumullah, ya. Tanda-tanda hari kiamat, ya, kemarin sudah kita bahas juga. Ajaran Islam kurang diperhatikan, jumlah ulama yang sesungguhnya semakin sedikit, perzinahan dilakukan terang-terangan, begitu pula mabuk-mabukan, jumlah wanita semakin banyak, bermewah-mewahan dalam membangun masjid, sementara jamaahnya sedikit, serta saling membanggakan keindahan masjid. Ya, itu juga termasuk kiamat sughra. Kemudian kiamat kubra, matahari terbit di sebelah barat, keluarnya Dajjal, ya, adanya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk membenarkan, memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi, ya. Beliau berdualah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan, ya, paham-paham yang salah, yang disalahgunakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Talamid rahimakumullah, insya Allah itu saja, hanya sedikit, ya, karena kita hanya pemantapan materi saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita dan semakin kuat kita untuk percaya kepada hari akhir yang pasti akan datang, dan kapanpun datang kita juga tidak tahu, ya. Kapan datangnya hari kiamat kita tidak tahu, tapi tetap kita wajib untuk mengimani. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker, ya, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona ini, ya, sehingga kita bisa pembelajaran secara tatap muka lagi dan kita bisa bersanda senda gurau lagi seperti biasa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.